Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat pagi buat kita semua. Kita tiba pada hari Raya Jumat yang agung ini, di mana kita mau mengingat kembali satu peristiwa yang penting di dalam sejarah kehidupan Yesus. Dan juga bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai pengantara bagi seluruh umat manusia. Ini adalah hari penderitaan kita bersama dengan Kristus yang mati di kayu salib. Ini adalah waktu di mana saatnya kita mengambil waktu untuk berdiam diri, dengan mawas diri, merenung, berkontemplasi akan salib Kristus dan berdoa kepada Tuhan. Allah lah yang berinisiatif melakukan tindakan penyelamatan ini. Yang di dalam peristiwa itu terjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu anugerah pengampunan yang besar bagi saudara dan saya. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang mengenal Kristus, mencintai Tuhan, penyaliban Kristus adalah segalanya. Karena ini adalah inti dari Injil. Dan fokus kita pada Jumat Agung ini adalah salib. Mari saudara-saudaraku memulai ibadah ini, saya mengajak kita untuk membaca Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 sampai 12 yang merupakan litani kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayatnya yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita sekalian.
Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan dilaksanakan olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih Tuhan Yesus, kita menyambut litani nubuatan Nabi Yesaya dengan menyanyikan dari nyanyian Mengapa Yesus Mati Bagi Saya. Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, oh karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku
damai serta sukacitanya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita nyanyikan lagi bait yang pertama. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah. Mengapa Yesus bagi saya, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara-saudaraku, saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada hari Jumat yang agung ini, kami pengikut-Mu ingin merenungkan, mengingat, bahkan merasakan penderitaan yang Kau alami, yang Kau jalani 2000 tahun yang lalu. Penderitaan yang begitu berat, yang semuanya Engkau lakukan hanya untuk keampunan dosa kami dan keselamatan kami. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, di saat kami mau merenungkan firman Tuhan. Supaya bahkan ketika kami sedang membaca firman Tuhan, Roh Kudus sudah berfirman, Roh Kudus sudah berkhotbah di dalam hati kami. Sehingga kami boleh menerima kebenaran itu, dan kami boleh mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka kitab Yohanes 1, maksud saya Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Saudara-saudaraku, pada renungan kali ini saya tidak akan banyak berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang berbicara sendiri kepada saudara dalam hati dan pikiran saudara ketika saudara membaca ayat yang akan kita baca. Perikop ini cukup panjang, 30 ayat. Namun ini menceritakan tentang bagaimana Yesus menderita dan didera. Dan Yesus pada saat itu menderita secara fisik, namun dia juga menderita secara spiritual. Dia bukan hanya disesah tubuhnya, tetapi rohnya, jiwanya juga mengalami penderitaan. Penderitaan secara roh karena dia harus menanggung dosa, bukan karena perbuatannya. Dan
dia menderita secara roh. Karena saat itu Allah memalingkan mukanya dan meninggalkan dia. Dia mengalami murka Allah. Saudara-saudaraku, tidak ada hukuman yang paling menderita, yang paling memalukan di luar salib. Saudara bayangkan ketika orang disalib, dia ditelanjangi, tangannya dipaku, kemudian ditaruh di pinggir jalan dekat kota. Di dalam ayat 20 dikatakan di dekat kota, supaya apa? Supaya setiap orang yang lewat bisa melihat inilah adalah orang-orang yang dihukum karena kejahatannya yang besar. Yang kedua, bisa saja ketika dia disalib, dia tidak berdaya untuk melepaskan diri, maka ada burung gagak yang mematok dia atau mematok matanya dan bagian tubuhnya yang lain. Jadi sungguh disalib adalah hukuman yang memalukan dan sangat menyakitkan. Dan biasanya ini adalah hukum yang diberlakukan oleh bangsa Romawi kepada budak, orang non-Romawi yang berbuat kriminal, kemudian penjahat kelas kakap, kemudian tahanan perang, dan juga pemberontak. Salib adalah hukuman mati. Namun matinya tidak sekaligus mati seperti dipancung atau seperti ditembak oleh regu tembak saat ini. Tetapi dia mati secara pelan-pelan. Bisa hanya beberapa jam, seperti Yesus kurang lebih 6 jam. Tetapi bisa juga berhari-hari sampai dia mati. Pada saat dia disalib, maka dia akan kehilangan darah yang banyak. Dia kepanasan kena sinar matahari, bahkan dia kekurangan air, dehidrasi, dan akhirnya orang yang disalib. Demikian juga Yesus Kristus, gagal nafas, dan akhirnya mati. Saudara-saudaraku, saya mengucap syukur di dalam hidup saya ada 2 orang yang saya bisa dampingi atau saya berada di sisinya ketika dia akan menghadap Tuhan. Yang pertama adalah opung saya, mama dari papi saya. Dan yang kedua papi saya sendiri. Saya bersyukur Tuhan memberi kesempatan itu, karena ketika papi saya akan pergi, saya bisa menguatkan iman dia untuk pergi bersama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi dia ketika nafasnya sudah tinggal setengah-setengah dan akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara-saudaraku, itu pula yang dialami oleh Yohanes. 12 murid Yesus, hanya 1 yang menyertai Yesus sampai di kaki kayu salib. Dia adalah Yohanes. Jadi Yohanes melihat bagaimana Yesus menderita sampai akhirnya Yesus gagal nafas dan akhirnya mati. Dan itu sebabnya kita ambil dari kitab Yohanes. Karena Yohanes menceritakan secara cukup detail tentang peristiwa penderitaan Kristus. Bahkan di dalam seluruh kitabnya yang 21 pasal, hampir setengah kitabnya menulis tentang kehidupan Yesus selama 1 minggu terakhir sebelum dia mati. Saudara-saudaraku, buat apa Yohanes menulis surat ini? Saudara bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 31. Sama dengan penulis kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan tujuan dia menulis kitab Injil ini. Saya bacakan Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari saudara-saudaraku, kita membaca Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Saudara boleh membacanya di rumah juga dengan bersuara, ya. Dan saya akan membacakannya juga. Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-30.
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihat manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkaulah bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Itu bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi
untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah seperti ada yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah seperti yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku, gereja mula-mula melihat peristiwa pengorbanan Yesus dengan memparalelkannya dengan peristiwa pengorbanan Ishak di dalam Kejadian. Pengorbanan Ishak terjadi di Bukit Moria namanya, saudara ingat. Dan pengorbanan Yesus terjadi di Bukit Golgota dalam bahasa Ibrani, atau Kalvari di dalam bahasa Latin, atau di dalam juga bahasa Yunani. Dan Ishak adalah anak tunggal yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Ishak ketika dia akan dikorbankan oleh bapaknya, dia membawa sendiri kayu-kayu di panggulnya yang akan yang akan digunakan untuk membakar korban di sana. Dan ketika sampai di tempat pengorbanan, Ishak ditaruh di atas kayu-kayu yang akan menjadi korban bakaran. Dan pada cerita tentang Ishak dan Abraham, kita melihat bahwa ada cinta seorang ayah, cinta seorang bapa yang mau mengorbankan anaknya. Dan ketika dia mau mengorbankan anaknya, karena itu adalah perintah Tuhan, maka sekonyong-konyong Tuhan menghentikan tindakannya ketika dia ingin membunuh Ishak. Dan kenapa Allah tidak jadi mengorbankan Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya? Karena Allah menyediakan anak domba sebagai korban bagi dia. Dan dia adalah Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Tuhan menyediakan dirinya sendiri sebagai korban. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ketika Ishak bertanya kepada ayahnya di dalam perjalanan menuju bukit pengorbanan, Bukit Moria, dia bertanya, "Bapak, semuanya udah lengkap, tetapi mana anak domba yang mau jadi korban?" Abraham hanya menjawab, "Allah akan menyediakannya." Dan itu adalah suatu nubuatan, suatu cerita yang tipikal paralel akan pengorbanan dan kematian Yesus, di mana Allah menyediakan anak domba Allah Yesus Kristus sebagai yang akan dikorbankan. Dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Bukit Moria setelah kota Yerusalem Yahudi mengalami perkembangan dan dibangun oleh Daud, maka Bukit Moria itu terletak di dalam Yerusalem, di daerah Yerusalem, terletaknya di Bukit Kalvari ataupun Golgota. Karena disitulah Tuhan Yesus dikorbankan
sebagai anak domba Allah. Dan peristiwa penyaliban Yesus sesungguhnya bukan peristiwa yang baru direncanakan Tuhan beberapa saat, bukan peristiwa yang dadakan, karena Tuhan mengetahui semuanya. Tidak mungkin dia mengatakan, "Oh, berarti saya sekarang harus mengorbankan." Tidak. Tetapi semuanya sudah direncanakan dengan baik oleh Allah Bapa. Bahkan ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata kepada iblis, dia katakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudaraku, Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan berita Injil yang pertama, atau disebut dengan proto-evangelion atau proto-gospel. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungi penderitaan apa yang Yesus alami. Tadi saya sudah katakan, Tuhan menderita secara fisik, jasmani, tetapi dia juga menderita secara roh, secara spirit. Apa saja yang kita baca, saudara-saudara, kalau saudara baca dari pasal-pasal sebelumnya, Yesus mengalami penderitaan yang begitu banyak. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas. Dia ditangkap seperti penjahat di dalam Yohanes 18 ayat 3. Kemudian dia dibelenggu, kalau zaman sekarang diborgol, padahal dia tidak bersalah. Di dalam Yohanes 18 ayat 12 dan 24. Kemudian di dalam kondisi seperti itu, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya yang 12 orang. Hanya satu murid yang menemani Yesus karena dia kenal dengan imam besar. Dia adalah Yohanes. Jadi dia ditinggalkan oleh orang-orang yang diajarkannya. Di dalam Yohanes 18 ayat 15. Kemudian dia juga melihat Petrus menyangkal dia 3 kali. Saudara-saudaraku, Yesus mempunyai 12 murid, tetapi ada 3 orang murid yang paling dekat dengan dia. Dan salah satunya adalah Petrus. Tetapi Petrus, orang yang paling dekat, menyangkal dia. Kemudian kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 22, dia ditampar, saudara-saudaraku, oleh para penjaga bait Allah. Dan di ayat 3 pasal 19 dia ditampar lagi oleh serdadu Romawi. Kemudian dia disesah di dalam Yohanes 19 ayat 1. Disesah itu artinya dicambuk. Lalu dia ditusuk kepalanya dengan mahkota duri. 19 ayat 2. Kemudian dia diolok-olok, diejek-ejek oleh serdadu. Sebelumnya, tanggal 4 hari sebelumnya, Yesus masih dieluk-elukan oleh bangsa Yahudi. Tetapi pada hari Jumat itu, dia diejek, dia dihina, diolok-olok. Dia diludahi, dia ditelanjangi, dia diadili secara tidak adil oleh mahkamah agama maupun oleh pengadilan Pilatus. Dan dia dihukum mati atas kesalahan yang tidak pernah dia perbuat, atas bukti yang tidak pernah ada. Dan ketika dia mau menjalani hukuman matinya dengan cara disalib, dia yang memanggul sendiri salib itu. Salib itu beratnya mungkin sekitar 30 sampai 50 kg. Dia harus panggul itu sendiri. Dan sebelum dia memanggul salib itu, dia disiksa dulu. Sehingga dia disuruh memanggul dalam kondisi yang sudah setengah bahkan 3/4 mati, saudara-saudaraku.
Lalu firman Tuhan juga mengatakan dia dipukul dengan tongkat, dengan buluh. Dan akhirnya dia disalibkan dengan cara dia dipaku di tangannya. Dipaku bukan di telapak tangannya, tetapi di pangkal telapaknya sini. Karena orang Romawi memakunya di sini, supaya dia bisa menahan tubuhnya itu tidak jatuh, tidak terlepas. Yang kedua, kalau dia bernapas, dia ada kekuatan untuk mengangkat tubuhnya. Karena dipaku di sini berarti di antara dua tulang yang cukup kuat. Dan akhirnya dia mati. Dia mengalami gagal napas dan mati mengenaskan. Itulah semua penderitaan yang dia alami. Saudara-saudaraku, saya hanya mau menyoroti satu saja penderitaan yang Yesus alami. Di dalam ayat 1 dikatakan Pilatus menyerahkan dia supaya dia disesah. Saya bacakan saudara-saudaraku. Yohanes 19 ayat 1 dikatakan, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Di dalam bahasa Inggris, scourge. Di dalam bahasa Yunani, ini juga artinya adalah dia dicambuk. Dan saudara tahu cambuk seperti apa yang dia alami. Cambuk tentara Romawi adalah yang gagangnya dari kayu. Lalu ujungnya itu ada kulit yang akan mencambuk. Kulit itu bukan cuma satu, tetapi ada 3 cabang. Dan bukan hanya kulit polos, di setiap kulit itu berjarak sekian senti, itu ada bola metal. Sehingga dia tidak hanya perih karena tali dari kulit, tetapi juga sakit karena ada bola metal di sepanjang daripada tali dari kulit itu. Bahkan di bolanya itu dipasangkan juga sebuah tulang domba yang sudah ditajamkan. Jadi seperti duri tapi keras yang sudah ditempelkan di bola-bola yang ada di cemeti atau di cambuk itu. Saudara-saudaraku, cambuk yang seperti itulah yang digunakan oleh tentara Romawi untuk menyesah dia. Yesus dibiarkan tertelungkup, lalu ada 2 orang yang secara bergantian menyesah, mencambuk Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam hukum Romawi sebenarnya ada 3 level hukum cambuk. Yang pertama itu level yang paling ringan. Kalau bahasa Latinnya disebut fustagio, yaitu level yang masih untuk kejahatan yang ringan. Ya, mungkin kalau di sini seperti hukum cambuk di daerah Aceh. Lalu ada ke level kedua yang lebih berat lagi. Ini untuk orang yang melakukan kejahatan yang lebih serius. Sehingga pencambukannya lebih brutal lagi daripada level yang pertama. Dan level ini disebut flagellatio. Flagellatio. Lalu yang terakhir adalah level yang tertinggi, yang istilah Latinnya adalah verberatio. Dan ini adalah jenis pencambukan yang paling berat dan paling brutal. Dan biasanya sampai dengan level ketiga itu dilanjutkan dengan penyalipan. Jadi penyalipan harus disertai dulu dengan pencambukan level yang ketiga yang paling brutal. Supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya orang ini kalau disalib cepat mati. Karena dia sudah mengalami siksaan dulu ketika dicambuk dengan cambuk yang seperti kita bayangkan tadi. Dan pada level ketiga ini, prajurit Roma biasanya juga mencambuk supaya penjahat yang dicambuk di hukum cambuk itu mengaku. Dicambuk sekali, ayo ngaku. Tidak mengaku, terus dicambuk lagi. Mungkin ketika baru pertama atau kedua cambukan, orang masih bisa nahan. Tapi ketika
ke-5, ke-6, atau ke-10, maka dia akan mengaku biasanya. Karena cambukannya itu semakin banyak dan juga semakin keras, berarti semakin mematikan. Yesus mengalami pencambukan di level yang ketiga. Tetapi dia tidak bersalah. Sehingga seperti yang kita baca tadi di kitab Yesaya, ketika dia dicambuk, dia tidak berbicara apa-apa. Dia tidak ada sesuatu yang harus diakui sebagai kesalahannya. Dan saudara-saudaraku, sejarawan Yahudi Yosefus mengatakan bahwa dia dicambuk secara brutal sebanyak 39 kali. Dengan cara 13 kali dicambuk di depan, lalu 26 kali dia dicambuk di belakang. Karena di dalam Ulangan 25 ayat 3, di situ hukum Taurat mengatakan bahwa orang yang bersalah harus dicambuk sebanyak 40 kali. Tetapi biasanya 39 kali, yang satu itu adalah anugerah. Atau mungkin orang sampai ke 10 sudah mati, saking kerasnya. Paulus juga mengalaminya. Dia katakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 24, dia disesah sebanyak 5 kali dan masing-masing sebanyak 39 kali cambukan. Tapi Paulus mengatakan dia disesah oleh orang Yahudi menurut peraturan Yahudi. Namun sebenarnya saudara-saudaraku, Yesus tidak dicambuk oleh orang Yahudi. Dia dicambuk oleh tentara Romawi, di mana Romawi tidak punya batasan berapa kali seorang penjahat harus dicambuk. Jadi bisa jadi Yesus dicambuk lebih dari 39 kali ataupun 40 kali. Bahkan ada studi yang mengatakan bahwa bekas luka cambuk di dalam tubuh Yesus itu ada 100 cambukan. Sekalipun memang sekali cambuk itu bisa langsung 3 bekas luka. Dan banyak sekali orang yang mengalami hukum cambuk seperti Yesus sudah mati sebelum hitungan yang ke-39. Yesus tidak bersalah. Sehingga dia diam saja ketika dicambuk. Dia menerima setiap sabetan dengan pasrah. Bahkan sabetan yang semakin lama, semakin brutal, semakin keras. Dan saudara tahu, karena bentuk dari cambuk itu, maka ketika cambuk itu mendarat di tubuh Kristus, maka daging Yesus itu tercabik-cabik, bahkan terlepas dari tubuhnya. Dan apabila mengenai pada bagian belakang, itu akan merusak pembuluh darahnya, pembuluh darah, arteri maupun vena. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sebelum Tuhan Yesus disalib, darahnya sudah mengucur dengan begitu deras sekujur tubuhnya, sehingga di tengah jalan dia tidak sanggup lagi untuk memikul salibnya sendiri, dan akhirnya dia dibantu oleh Simon orang Kirene. Semuanya ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, sedemikian menyakitkan dan sedemikian jahatnya hukuman cambuk yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, itu adalah salah satu penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Lalu, pentingkah itu bagi kita? Bagaimana Yesus dicambuk? Pentingkah buat kita berapa banyak Tuhan Yesus dicambuk? Jawabannya bisa penting, mungkin juga tidak penting. Tidak penting tentunya buat keselamatan itu sendiri.
Karena keselamatan yang diberikan tidak tergantung kepada banyaknya cambukan yang dia berikan, tetapi keselamatan itu dari semua pengorbanan Tuhan. Tetapi bisa jadi peristiwa pencambukan Kristus merupakan satu yang penting untuk kita pikirkan secara bersama. Karena ternyata penderitaan yang Yesus alami merupakan penderitaan yang sangat buruk dari apa yang selama ini kita pikirkan. Dia diikat di tempat pembantaian dan dicambuk terus-menerus tanpa tahu hitungan keberapa cambuk itu akan selesai. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus pergi ke kayu salib karena Allah lah yang menunjuk dia untuk menjadi anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa seluruh umat manusia di sepanjang sejarah. Oleh karena itu, saya mendorong saudara-saudara semua sebagai orang percaya, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, untuk membaca kembali dari Alkitab langsung tentang apa yang terjadi pada hari Jumat Agung itu. Ketika keselamatan itu datang melalui pencurahan darah Yesus Kristus. Renungkanlah saudara-saudaraku. Pada hari ini luangkanlah waktu untuk berdoa. Jangan sia-siakan waktu Anda. Karena tanpa semua peristiwa ini, kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan dan binasa. Dan bagi saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, ketahuilah bahwa tanpa pencurahan darah Kristus di kayu salib, tidak ada penghapusan dosa dan tidak ada keselamatan. Dan jika engkau ingin diselamatkan, berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Akui bahwa engkau manusia berdosa dan berjanji untuk bertobat dan meminta Yesus dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Maka engkau pun akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya memberi kesempatan saudara untuk mempersiapkan diri. Sementara ini saya mempersediakan segala sesuatunya. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyucikan. Jiwaku pun berharap hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Ku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudaraku, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Dia menyerukan kita untuk melakukan ini sebagai peringatan akan Dia. Di dalam Lukas 22 ayat 18 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab aku berkata kepadamu dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu semua." Saudara-saudaraku, dengan melakukan perjamuan kudus, kita mau mengingat akan penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dan sekaligus kita juga merayakan akan kebangkitannya kembali pada hari Paskah. Dan juga perjamuan kudus ini mengingatkan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan melakukan perjamuan anak domba Allah pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, untuk mengakui dosa saudara di hadapan Tuhan dan mohon ampun beberapa saat.
Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat roti yang adalah tubuh Kristus, dengan mengingat bahwa tubuh Kristus telah tercabik-cabik bagi saudara dan saya. Dan kita melakukan ini untuk mengingat akan Dia. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Mari kita angkat cawan ini. Saudara-saudaraku, darah Kristus telah tercurah, telah menebus kita dari dosa. Di luar darah Kristus yang tercurah, tidak ada dosa yang dihapuskan. Allah Anak, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan Dia berkata, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Minumlah. Mari saudara kita membaca Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa,
kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa salib merupakan satu gambaran bahwa betapa jahatnya kami, betapa besar dosa kami, sehingga begitu berat penghukuman yang harus ditimpakan kepada kami orang-orang yang berdosa. Salib merupakan gambaran akan kejahatan manusia. Tetapi kami mengucap syukur kalau salib juga merupakan gambaran dari cinta dan kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar bagi kami. Karena Engkau mau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Kesalahan dan dosa kamilah yang Engkau tanggung. Sehingga kami boleh mendapat keampunan dosa, pengampunan dosa dari Tuhan. Dan kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib, untuk kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan pimpin kami terus ya Tuhan, di dalam kondisi yang juga membuat kami menderita karena kami tidak dapat kemana-mana. Tapi biarlah segala penderitaan yang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kami boleh mengingatkan kami akan penderitaan Kristus yang jauh lebih besar bagi kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib dan bangkit bagi kami semua, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, angkat tangan dan hatimu, menghadap Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat Hari Jumat Agung kepada semua jemaat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa tetap di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak penting sekali. Shalom.